Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah mimpi buruk yang menyiksa jiwa, sampai hari itu tiba ketika Arye menatapku dengan mata yang penuh rahasia, dan dunia seolah runtuh di bawah kakiku. Bagaimana bisa seorang pria seperti dia, yang terikat oleh kewajiban keluarga dan tradisi kuno, memilihku, seorang pemuda biasa dari pinggiran Jakarta, sebagai pelabuhan hatinya? Itu adalah pengkhianatan terbesar terhadap segala yang saya percayai, karena cinta itu bukanlah kebebasan, melainkan rantai yang mengikatku dalam badai emosi yang tak pernah kubayangkan. Hari itu dimulai seperti biasa, di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Saya, Andi, bekerja sebagai penjaga toko kain batik milik paman. Pikiranku selalu melayang ke mimpi-mimpi kecil, suatu hari nanti punya toko sendiri, hidup tenang tanpa beban. Tapi saat Arya masuk, dengan jas rapi dan senyum yang menyembunyikan sesuatu, semuanya berubah. "Permisi, ada kain batik motif parang?" tanyanya, suaranya lembut tapi tegas, seperti angin monsun yang datang tiba-tiba. Saya mengangguk, menunjukkan beberapa gulungan kain. Saat tangannya menyentuh kain yang sama dengan tanganku, ada getar aneh di dada. Mengapa hati ini berdegup kencang? Saya bukan orang yang mudah tergoda, tapi mata itu seolah membaca seluruh rahasiaku. Malam itu, setelah toko tutup, saya duduk di kamar kecil di belakang rumah, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. "Kenapa dia?" gumamku dalam hati. Arye, dari keluarga kaya di Surabaya, datang ke Jakarta untuk bisnis ayahnya. Saya tahu dari obrolan singkat tadi siang. Tapi ada yang aneh, dia sering melirikku, seolah mencari sesuatu di balik senyumku. Apakah ini awal dari mimpi buruk? Saya ingat masa kecilku di desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayah selalu bilang, laki-laki harus kuat, jangan biarkan hati lemah. Tapi hati ini lemah, Andi, lemah sekali. Malam berganti dan besoknya Arye datang lagi. Kali ini bukan untuk kain, tapi untuk mengajakku minum kopi di warung pinggir jalan. "Saya suka cara kamu bicara tentang batik," katanya. Saya tertawa getir dalam hati. Bicara. Itu hanya cara untuk bertahan hidup. Pertemuan kami semakin sering. Di bawah pohon rindang Taman Menteng, kami berbagi cerita. Arye bercerita tentang tekanan keluarganya. Ayahnya ingin dia menikah dengan putri mitra bisnis, untuk memperkuat kerajaan mereka. "Saya seperti boneka dalam karya wayang," katanya, matanya redup. Saya merasakan sakitnya, karena saya pun punya rahasia. Sejak remaja, saya tahu saya berbeda. Cinta pada sesama pria adalah tabu di sini, di negeri yang penuh masjid dan pura. "Mengapa kau ceritakan ini padaku?" tanyaku, suara bergetar. Dia menatapku lama. "Karena di matamu, saya melihat kebebasan." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk hati yang sudah rapuh. Apakah ini cinta? Atau hanya ilusi yang akan menghancurkanku? Hari-hari berlalu, dan ikatan kami semakin kuat. Kami bertemu diam-diam, di kai-kai kecil atau di pinggir sungai Ciliwung. Setiap sentuhan tangan, meski hanya sekilas, membuat dunia terasa hidup. Tapi di dalam, konflik bergolak. "Apa yang kau lakukan, Andi?" tanyaku pada diri sendiri setiap malam. Keluargaku sederhana, tapi tradisi kami ketat. Ibu pernah bilang, cinta harus membawa berkah, bukan kutukan. Apakah ini kutukan? Arye semakin dekat, tapi rahasianya semakin berat. Suatu malam, di bawah hujan deras, dia mengaku, "Saya tak bisa lepas dari kewajiban ini. Pernikahan itu sudah diatur." Hati saya hancur. Mengapa dia mendekat jika tahu akhirnya begini? "Kau bohongi aku," bentakku dalam hati, tapi mulutku diam, air mata bercampur hujan. Keesokan harinya, saya menghindarinya. Tapi Arye datang ke toko, wajahnya pucat. "Andi, dengarkan aku." Kami berbicara di belakang, di antara tumpukan kain. "Saya tak ingin ini, tapi ayahku sakit. Jika tak menikah, bisnis runtuh." Kata-katanya seperti cambuk.
Saya merasa dikhianati bukan olehnya, tapi oleh nasib. Lalu aku apa bagimu, tanyaku, suara parau. Dia memelukku pelan, pelukan pertama yang penuh makna. Kau adalah hatiku. Tapi hati ini ragu. Di dalam saya bertarung, antara cinta yang baru lahir dan rasa takut akan penolakan masyarakat. Jakarta ini kejam bagi yang berbeda. Minggu berikutnya, konflik meledak. Teman lama saya, Budi, melihat kami bersama. Budi yang dulu sekolah bareng di desa, kini bekerja di pabrik dekat sini. Andi, apa yang kau lakukan dengan pria itu? Tanyanya suatu sore, nada penuh tuduhan. Saya diam, tapi hati bergejolak. Ini bukan urusanmu, jawabku akhirnya. Tapi Budi tak berhenti. Malam itu, dia datang ke rumah, bicara dengan ibu. Andi terlibat hal aneh, Bu. Ibu menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Benarkah, nak? Air mataku tumpah. Mengapa Budi khianati persahabatan kami? Karena takut? Atau iri? Di dalam saya berteriak, mengapa dunia ini begitu kejam? Arya tahu soal itu. Kami bertemu di taman di bawah cahaya bulan. Makan aku, Andi. Ini salahku. Tapi saya yang salah karena membiarkan hati ini jatuh. Kami bicara panjang tentang mimpi dan kenyataan. Kita bisa lari, katanya. Tapi kemana? Indonesia ini luas, tapi tradisi mengikat seperti akar beringin. Hati saya terbelah antara mencintainya dan melindungi keluarga. Setiap malam, saya bergumul dengan pikiran, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan. Akhir pekan itu, Arya mengajakku ke Bogor, ke kebun raya. Di sana, di antara pepohonan hijau, kami berjanji. Saya akan lawan ayahku, katanya. Saya percaya, tapi keraguan tetap ada. Pulangnya, telepon dari ibu, pulanglah, nak. Ada yang ingin bicara. Di rumah, ayah Arya menunggu. Pria tua itu dengan wajah keras bilang, jauhi anakku atau kau akan menyesal. Ancaman itu seperti petir. Mengapa? Karena dia tahu rahasia kami. Budi yang bocorkan. Pengkhianatan itu menyakitkan lebih dari apapun. Malam itu saya menangis sendirian. Mengapa, Tuhan? Mengapa cinta ini harus begini? Arya menelepon, suaranya gemetar. Kita harus bertahan. Tapi bagaimana? Konflik dalam hati semakin dalam. Saya memikirkan masa depan, hidup tanpa dia, atau melawan dunia. Pilihan itu menyiksa. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya menghindari Arya, tapi hatiku memanggilnya setiap saat. Di toko, pikiranku melayang ke kenangan, senyumnya, suaranya, sentuhannya yang lembut. Andi, kau bodoh, gumamku pada cermin setiap pagi. Mengapa jatuh cinta pada seseorang yang terikat kewajiban? Tradisi Indonesia ini seperti dinding batu, pernikahan adalah kewajiban, bukan pilihan. Arya dari keluarga ningrat Jawa, di mana tahta dan warisan lebih penting dari hati. Saya hanya anak desa yang bermimpi besar. Suatu siang, Arya datang lagi. Kita bicara, pintanya. Kami duduk di warung kopi di antara asap rokok dan obrolan orang. Ayahku marah besar. Dia tahu dari Budi. Nama Budi membuat darahku mendidih. Teman yang kukianati. Tidak, dia yang kianati aku. Mengapa Budi lakukan itu, tanyaku. Arya menggeleng. Mungkin takut. Di desamu hal seperti ini bisa hancurkan nama baik. Hati saya perih. Ya, di desa gosip seperti api liar. Saya ingat saat kecil, tetangga mengucilkan seorang paman karena berbeda. Apakah aku akan seperti itu? Malam itu, konflik dalam hati semakin hebat. Saya berbaring, memandang langit-langit kamar. Apa arti cinta ini jika hanya menyakiti? Arya menelepon, suaranya penuh keputusasaan. Andi, aku tak bisa tanpa kamu.
Kata-kata itu seperti madu beracun. Saya ingin percaya, tapi rasa takut lebih kuat. Bagaimana dengan pernikahanmu? Tanyaku. Dia diam lama. Aku akan batalkan. Tapi saya tahu itu tak mudah. Ayahnya sakit, bisnis bergantung padanya. Pengorbanan itu terlalu besar. Keesokan harinya, Budi datang ke toko. Wajahnya penuh penyesalan. Andi, Ma. Aku takut untukmu. Takut, bentakku dalam hati. Kau hancurkan hidupku. Kami bertengkar. Kau tak mengerti, di sini orang seperti kita bisa diusir, katanya. Orang seperti kita, ulangku, suara gemetar. Ya, Budi juga punya rahasia serupa. Pengkhianatannya karena takut sendiri. Itu membuatku semakin bingung. Apakah semua ini karena masyarakat yang tak menerima? Arye dan saya bertemu lagi di pinggir danau Situ Gintung. Air tenang, tapi hati bergolak. Kita harus putus, kataku meski hati menjerit tidak. Dia menatapku, mata berkaca. Jangan, Andi. Ini ujian. Kami berdebat, suara semakin tinggi. Kau terikat kewajiban. Aku tak mau jadi penghalang, teriakku. Dia memegang tanganku. Kau bukan penghalang, kau alasan aku hidup. Saat itu emosi meledak. Saya menangis, dia juga. Cinta ini begitu dalam, tapi sakitnya tak tertahankan. Pulang, ibu menunggu. Nak, apa yang terjadi? Tanyanya lembut. Saya ceritakan semuanya, air mata mengalir. Ibu diam, lalu pelukku. Cinta tak salah, tapi dunia ini keras. Kata-katanya seperti obat, tapi luka tetap ada. Malam itu, saya bermimpi Arye pergi meninggalkanku sendirian. Bangun dengan dada sesak. Apakah ini akhir, pikirku. Minggu berikutnya, ayah Arye meneleponku. Datanglah ke Surabaya. Saya ragu, tapi pergi. Di rumah besar mereka, suasana tegang. Ayahnya duduk lemah di kursi roda. Kau hancurkan anakku, katanya. Saya diam, hati berontak. Bukan saya, tapi tradisi yang hancurkan kami. Arye masuk, wajah marah. Ayah, cukup. Pertengkaran keluarga meledak. Arye membela kami, tapi ayahnya tak bergeming. Pilih bisnis atau dia. Arye memilihku. Tapi itu awal badai. Keluarga memutus hubungan, bisnis goyah. Saya merasa bersalah. Ini salahku, gumamku setiap hari. Arye pindah ke Jakarta, tinggal bersamaku di kamar kecil. Hidup susah, tapi cinta kami tumbuh. Tapi di dalam keraguan tetap, apakah ini layak? Budi datang lagi, minta maaf sungguhan. Aku salah. Aku juga seperti kalian. Pengakuan itu menyembuhkan luka. Kami bertiga bicara tentang perjuangan. Tapi konflik tak berakhir. Masyarakat mulai bergosip. Di toko, pelanggan menjauh. Andi yang aneh itu, bisik mereka. Hati saya hancur berkeping. Malam-malam panjang saya bergumul, apakah cinta ini kutukan? Arye menghibur, tapi emosinya sendiri goyah. Kita kuat, katanya. Tapi saya ragu. Pengkhianatan Budi, tekanan keluarga, semua menyiksa. Emosi semakin membara di dada. Setiap pagi bangun dengan rasa sesak yang lebih dalam. Arye tidur di samping, wajahnya lelah. Mengapa kita harus menderita begini, tanyaku pada Tuhan dalam hati. Jakarta ini, dengan gedung tinggi dan lalu lintas macet, seolah mengejek kami. Kami hidup sembunyi-sembunyi, seperti buronan. Arye kehilangan segalanya, keluarga, kekayaan. Saya kehilangan kedamaian. Tapi cinta ini seperti api yang tak padam, semakin panas semakin sakit. Suatu hari, surat dari ayah Arye datang. Kembalilah atau kau tak lagi anakku. Arye membacanya, tangan gemetar. Aku tak bisa, Andi. Tapi matanya bilang lain. Konflik dalam hatinya terlihat,
antara cinta dan darah daging. Saya memeluknya, tapi di dalam cemburu pada keluarganya. Pilih mereka saja, gumamku getir. Dia marah. Jangan bilang begitu. Pertengkaran meledak, kata-kata tajam seperti pedang. Kau tak paham tekananku, teriaknya. Saya diam, air mata mengalir. Mengapa cinta ini penuh luka? Malam itu Arya pergi. Butuh waktu sendiri, katanya. Saya sendirian, hati hancur. Apakah ini akhir? Pikiran gelap datang, mungkin lebih baik putus, biar dia kembali ke kehidupannya. Tapi tanpa dia, dunia gelap. Saya ingat pertama bertemu, senyumnya yang menyinari hari. Kini semuanya abu. Budi datang, menghibur. Bertahanlah, Andi. Tapi kata-katanya hampa. Di dalam saya berteriak, mengapa aku yang harus menderita? Arya kembali 2 hari kemudian, wajah pucat. Ma, aku takut kehilanganmu. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Kami pergi ke pantai Ancol, mencoba lupakan masalah. Di sana, di bawah matahari terbenam, dia berjanji lagi. Kita bangun hidup baru. Tapi saat itu, telepon berdering, ibunya sakit. Aku harus pulang, katanya. Saya mengangguk, tapi hati menjerit. Mengapa selalu ada rintangan? Di Surabaya, Arya terjebak. Pesan-pesannya penuh keputusasaan. Ayah memaksaku menikah. Hati saya seperti ditusuk. Pengkhianatan. Tidak, tapi rasanya begitu. Saya bayangkan dia dengan wanita itu dan emosi meledak. Kau bohongi aku, balasku. Dia menyangkal, tapi keraguan tumbuh. Malam-malam tanpa tidur, saya bergumul, apakah cinta ini palsu? Kembali ke Jakarta, Arya berubah. Lebih diam, lebih jauh. Apa yang terjadi, tanyaku. Dia cerita, ayah memaksa, tapi dia tolak. Tapi ada rahasia, wanita itu, Rina, tahu tentang kami. Dia ancam bocorkan, katanya. Ancaman itu seperti bom. Masyarakat Indonesia ini dengan norma ketat bisa hancurkan kami. Saya marah pada Rina, pada dunia. Kita lawan, kataku. Tapi di dalam, takut melumpuhkan. Konflik memuncak saat Rina datang ke Jakarta. Bertemu di KAI, wajahnya dingin. Jauhi Arya atau semua tahu. Saya diam, hati berontak. Arya marah besar. Ini pengkhianatan. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini lebih hebat. Kau biarkan ini terjadi, tuduhku. Dia menangis. Aku berjuang untuk kita. Emosi campur aduk, cinta, marah, takut. Malam itu, saya hampir menyerah. Mungkin kita tak ditakdirkan. Tapi Arya memegang tanganku. Jangan menyerah. Kami bicara sepanjang malam tentang mimpi, tentang perjuangan. Cinta ini semakin dalam, tapi sakitnya semakin tajam. Budi membantu mencari cara. Kalian bisa pindah ke Bali, mulai baru. Ide itu memberi harapan. Tapi ayah Arya sakit parah. Arya pergi lagi. Ini terakhir, janjinya. Saya tunggu, hati gelisah. Pesan datang, pernikahan dibatalkan, tapi ayah marah. Lega, tapi konflik tetap. Emosi semakin membuncah. Setiap hari, saya merasakan beban lebih berat. Apakah layak, tanyaku pada diri. Cinta ini seperti badai, menyapu segalanya. Rasa sakit semakin menusuk, seperti duri yang tak bisa dicabut. Arya kembali, tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Ayah memutuskan warisan, katanya, suara pecah. Saya memeluknya, tapi di dalam, rasa bersalah membara. Ini karena aku, gumamku. Dia menyangkal, tapi mata bilang benar. Kami hidup miskin, bekerja keras. Di pasar malam Glodok, Arya bantu jual kain. Tapi gosip menyebar. Mereka pasangan aneh, bisik orang. Hati saya perih, setiap tatapan seperti cambuk. Malam-malam panjang, kami bertengkar lebih sering.
Kau menyesal, tanyaku. Tidak, tapi sakit, jawabnya. Konflik dalam hati kami seperti lahar gunung Merapi panas, menghancurkan. Saya ingat masa kecil, ayah ajar, jadilah pria sejati. Apakah ini sejati? Cinta pada Arye membuatku meragukan segalanya. Mengapa Tuhan beri cobaan ini, doaku setiap sholat. Rina muncul lagi, kali ini dengan ancaman nyata. Aku punya bukti, katanya di telepon. Arye panik. Kita harus hentikan ini. Kata-katanya seperti pengkhianatan. Hentikan. Setelah semua, bentakku. Pertengkaran meledak, barang-barang beterbangan. Kau tak kuat, tuduhnya. Saya pergi, hati hancur berkeping. Di jalanan Jakarta malam, saya menangis. Mengapa cinta ini begitu kejam? Kembali, kami berdamai. Tapi luka semakin dalam. Budi bilang, kalian perlu bantuan. Kami temui konselor di masjid, tapi rahasia bocor. Imam bilang, ini dosa, tapi Tuhan Maha Pengampun. Kata-kata itu memberi harapan, tapi masyarakat tak ampun. Teman-teman menjauh, keluarga Arye mengancam hukum. Emosi memuncak saat ayah Arye meninggal. Arye pergi ke pemakaman sendirian. Jangan ikut, katanya. Saya tunggu di Jakarta, hati gelisah. Pesan datang, ayah makan aku sebelum pergi. Air mata saya tumpah. Tapi dengan kematian itu, warisan jatuh ke saudara Arye yang benci kami. Ancaman baru, kalian akan diusir dari negeri ini. Arye kembali, rusak. Semua hilang. Kami peluk erat, tapi di dalam, keputusasaan membara. Apakah kita bertahan, tanyaku. Dia diam malam itu, kami bicara tentang masa depan. Pindah ke luar negeri, usulnya. Tapi Indonesia adalah rumah. Konflik ini menyiksa antara tanah air dan cinta. Rina datang lagi, tapi kali ini berubah. Ma, aku cemburu. Pengakuan itu mengejutkan. Dia suka Arye, tapi tahu tak bisa. Biarkan kalian bahagia. Pengampunan itu seperti angin segar, tapi luka tetap. Emosi semakin liar. Setiap hari, saya bergumul dengan rasa takut kehilangan. Cinta ini seperti ombak Samudra Hindia, indah, tapi bisa tenggelamkan. Arye semakin lemah, kesehatan goyah. Ini karena stres, kata dokter. Saya rawat dia, hati perih. Jangan tinggalkan aku, pintaku. Konflik memuncak saat saudara Arye datang. Kembalilah atau aku laporkan. Ancaman hukum membuat kami gemetar. Di Indonesia, cinta seperti ini bisa jadi pidana. Hati saya berontak, mengapa dunia tak beri ruang. Malam itu, Arye hampir menyerah. Mungkin kita putus. Kata-kata itu seperti pisau. Saya menangis, memohon. Jangan. Pertarungan emosi hebat, tapi kami bertahan. Cinta ini semakin kuat, meski sakitnya tak tertahankan. Sakit hati seperti badai yang tak berhenti, menyapu jiwa hingga tak bersisa. Arye sakit parah, demam tinggi. Saya rawat di rumah sakit kecil di pinggiran. Ini karena aku, gumamku, air mata tak henti. Dokter bilang stres penyebabnya. Stres dari perjuangan kami. Di samping tempat tidurnya, saya pegang tangan. Bertahanlah, sayang. Kata itu keluar begitu saja, penuh emosi yang membuncah. Arye tersenyum lemah. Aku tak mau tinggalkanmu. Malam-malam di rumah sakit, saya tak tidur. Pikiran bergolak, mengapa Tuhan uji kami begini? Saya ingat ayat Al-Quran tentang kesabaran. Tapi kesabaran ini habis. Saudara Arye datang, wajah dingin. Ini akibatmu. Tuduhannya seperti api. Saya marah. Bukan. Ini karena kalian tak terima cinta kami. Pertengkaran meledak di koridor. Perawat pisahkan kami. Di dalam hati hancur. Mengapa keluarga jadi musuh? Arye bangun, tahu semuanya.
Biarkan saja. Tapi matanya penuh luka. Kami bicara pelan. Mungkin ini tanda kita berhenti. Kata-katanya menyayat. Tidak, jeritku dalam hati. Emosi meledak, saya menangis di pelukannya. Kita sudah sejauh ini. Dia peluk balik meski lemah. Cinta ini seperti akar yang dalam, tak bisa dicabut meski badai datang. Pulang dari rumah sakit, kami lebih dekat. Tapi ancaman saudara Arya nyata, dia laporkan ke polisi. Cinta terlarang, katanya. Di Indonesia, undang-undang bisa jadi senjata. Kami sembunyi, pindah ke rumah kecil di Depok. Hidup seperti buronan, tapi emosi semakin dalam. Setiap malam, kami berbagi mimpi. Suatu hari, kita bebas, kataku. Arya angguk, tapi keraguan ada. Budi bantu bawa pengacara. Kalian bisa lawan. Tapi biaya mahal. Kami jual barang, hidup susah. Emosi campur, harapan dan keputusasaan. Apakah layak, tanyaku lagi. Arya jawab, layak karena kau. Konflik memuncak saat polisi datang. Interogasi panjang, tuduhan moral. Hati saya gemetar. Ini bukan dosa, bentakku dalam hati. Arya lindungi aku. Ini urusan kami. Mereka pergi, tapi ancaman tetap. Malam itu, emosi membara. Aku takut, Andi. Pengakuan Arya membuatku hancur. Saya peluk dia, janji kita bersama. Rina datang bantu. Aku salah dulu. Dia beri uang dari hati nurani. Pengampunan itu menyembuhkan, tapi luka dalam. Kami pergi ke Bali, cari kedamaian. Di sana, di pantai Kuta, bawah matahari, kami berjanji abadi. Tapi di dalam, badai masih ada. Apakah ini akhir bahagia, pikirku. Kembali ke Jakarta, saudara Arya mundur. Ayah tak mau begini, katanya. Perdamaian datang, tapi terlambat. Emosi kami rusak. Arya semakin lemah. Aku capek, katanya. Hati saya menjerit, jangan pergi. Malam terakhir, Arya bicara, terima kasih atas cinta ini. Matanya tutup. Saya jerit, dunia runtuh. Dokter bilang gagal jantung karena stres. Emosi meledak, air mata banjir. Mengapa kau tinggalkan aku? Pemakaman di Surabaya, keluarga terima aku. Ma, kata saudaranya. Tapi terlambat. Hati hancur selamanya. Kehilangan Arya seperti lubang hitam di jiwa, menyedot segala cahaya. Setiap pagi bangun dengan dada kosong. Mengapa kau pergi, tanyaku pada angin. Bali, tempat janji kami, kini hanya kenangan pahit. Saya kembali ke Jakarta, tapi kota ini asing. Teman-teman datang, Budi paling setia. Dia bahagia karena kamu, katanya. Tapi kata-kata hampa. Di dalam, emosi bergolak seperti lautan pasca badai, tenang di permukaan, tapi arus bawah menyiksa. Malam-malam, saya baca surat Ari. Cinta kita abadi, Andi. Air mata tumpah. Mengapa dunia ambil dia? Tradisi, masyarakat, pengkhianatan, semua pembunuh. Saya bergumul dengan Tuhan, mengapa uji cinta kami? Jawaban datang pelan, mungkin untuk ajar orang lain. Saudara Arya datang, minta maaf sungguhan. Kami salah. Dia beri bagian warisan. Uang itu tak penting, tapi pengakuan itu obat. Arya ingin kau bahagia, katanya. Saya angguk, hati perih. Rina juga datang, kami bicara panjang. Kalian inspirasi. Kata-katanya menyentuh, tapi luka tetap. Saya buka toko batik sendiri, seperti mimpi lama. Di sana, saya ceritakan kisah kami pada pelanggan yang paham. Cinta tak kenal batas, kataku. Gosip reda, masyarakat berubah pelan. Di Indonesia, perubahan datang lambat, tapi datang. Saya gabung komunitas, bantu yang seperti kami. Setiap pertemuan, emosi membara, marah pada masa lalu, harap pada masa depan.
Suatu hari di makam Arye saya bicara, kau ajar aku kuat. Angin berhembus lembut seperti jawabannya. Hati mulai sembuh meski bekas luka abadi. Cinta ini bukan akhir, tapi awal. Saya hidup untuknya, perjuangkan hak kami. Tahun berlalu, saya temui seseorang baru. Bukan pengganti, tapi teman jiwa. Tapi Arye tetap di hati. Emosi semakin dalam, tapi kini penuh kedamaian. Terima kasih, sayang, gumamku. Kisah kami jadi cerita inspirasi banyak orang. Di negeri ini, cinta terlarang jadi simbol perjuangan. Saya tersenyum meski air mata mengalir. Hidup terus dengan pelajaran cinta sejati tak pernah kalah, meski dunia lawan.